Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah sampai di edisi 148. Pokok bahasan edisi 148 adalah kata penunjuk jauh. Dua edisi sebelumnya berkenaan dengan kata penunjuk dekat. Jadi kata penunjuk dekat itu ini, ya, menunjuk benda yang dekat dari pembicara. Ini kata penunjuk jauh. Kata penunjuk jauh menunjuk benda yang jauh dari pembicara. Itu kata penunjuk dekat, ini kata penunjuk jauh itu. Nah, jamak berakal maskulin. Jadi masih untuk jamak berakal laki-laki, ya, laki-laki, atau ismul isyarah lil ba'id. Kata penunjuk jauh untuk kata benda jamak berakal maskulin adalah ulaika. Kalau kata penunjuk jauh untuk jamak berakal maskulin maupun feminin sama, itu haulai. Kalau untuk kata benda jamak berakal maskulin jauh, itu ulaika. Ulaika itu artinya itu atau mereka itu. Bukan mereka, ya, mereka itu. Oleh karena berakal, maka di sini bisa kita bubuhkan mereka. Mereka itu. Nanti kalau tidak berakal nggak boleh pakai mereka. Atau itu saja, ya. Ulaika ini digunakan untuk majrur, mansub maupun marfu', ya. Jadi marfu'nya ulaika, majrurnya ulaika, mansubnya juga ulaika. Sama halnya dengan haulai. Haulai itu marfu', mansub maupun majrur. Contoh, mereka itu insinyur-insinyur. Jadi mereka itu kata penunjuk jauh, ya, sebagai mubtada, Jadi bahasa Arabnya ulaika. Oleh karena mereka itu berperan sebagai mubtada, maka mereka itu atau ulaika itu marfu', ya, marfu'. Jadi ulaika, mereka itu khabarnya muhandisun, insinyur. Khabar juga marfu'. Yang berperan sebagai khabar di sini jamak mudzakkar salim, dia marfu' dengan waw, ya. Ulaika muhandisun. Contoh kedua, aku mengenal insinyur-insinyur itu. Araftu, aku mengenal. Ini subjek kata kerja plus subjek. Ulaika, ya. Ulaika ini sebagai apa? Sebagai objek. Objek harus mansub. Mansubnya juga ulaika. Marfu'nya ulaika, mansubnya juga ulaika. Ulaika di sini tidak berdiri sendiri, dia diikuti oleh kata benda. Oleh karena itu ulaika dengan kata benda ini harus selaras, ya. Ulaikal muhandisin. Kalau di sini muhandisun, di sini muhandisin. Mengapa muhandisin? Oleh karena dia selaras dengan ulaika. Ulaika itu objek harus mansub, maka ini pun harus mansub. Ini jamak mudzakkar salim, dia mansub dengan ya. Jadi araftu ulaikal muhandisin, tidak boleh araftu ulaikal muhandisun. Tidak boleh, ya. Oleh karena dia berperan sebagai objek. Insinyur itu, ada itunya ini. Itunya ditunjuk, ya. Mempunyai anak-anak laki-laki yang soleh. Jadi ini kalimat A mempunyai B. Jadi mempunyai dulu. Liulaikal muhandisin. Jadi insinyur itu. Mengapa muhandisin? Oleh karena ulaika itu majrur. Majrur karena didahului oleh harful jarli. Ini majrur, maka ini pun majrur. Ya, jamak mudzakkar salim majrur dengan ya. Ya, dia mansub dengan ya, majrur juga dengan ya. Jadi liulaikal muhandisin, insinyur ini mempunyai auladun salihun. Ya, ini mubtada muakharnya. Auladun salihun, anak-anak laki-laki yang soleh. Mari kita kerjakan latihan. Mereka itu pedagang-pedagang.
Mereka itu pedagang-pedagang. Ini jumlah ismiyah yang subjeknya mereka itu. Ini mubtada. Jadi mereka itu ulaika. 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 Jadi kata penunjuk ulaika ini itu berdiri sendiri sebagai mubtada. Khabarnya pedagang, pedagang. Pedagang itu tajir. Tajir itu pedagang. Toko, tempat berdagang itu matjar, ya, tajirun. Jamak dari tajirun itu tujar, ya. Sebagaimana jamak dari talibun itu tullab. Ulaika tujarun. Hafalkan lagi nih ya. Jamak dari tajir itu tujarun. Ini khabar. Ya, ulaika tujarun. Mereka menutup, ini jumlah fi'liyah. Oleh karena menutup itu kata kerja, verb. Menutup itu qafala. Pertama kali muncul saya kira ya. Qafala. Qafala. Itu menutup. Ya, mereka menutup itu qafa. Mereka itu laki-laki ya. Mereka itu laki-laki. Qafalu. Ya, coba lihat. Qafala itu dia laki-laki menutup. Kalau mereka dua orang laki-laki menutup, qafala. Kalau mereka jamak laki-laki menutup, qafalu. Jadi qafalu. 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 Jadi qafalu ini kata kerja plus subjek. Subjeknya itu mereka. Mereka itu waw ini. Wawul jamaah namanya. Ini populer dengan sebutan wawul jamaah. Qafalu ini, waw ini kata ganti marfu bersambung, ya. Qafalu toko-toko mereka, toko-toko mereka. Kita sudah mempelajari kosakata toko, ya. Toko di sini saya buat ya. Toko itu yang sudah kita pelajari itu matjar. Matjar ya. Matjar. Matjar. Matjarun. Jamaknya matajir. Jamak dari matjar itu matajir. Ya. Matajir. Fa'alilu matajir, ya. Kemudian kita pelajari lagi kosakata lain untuk toko itu dukan. Ini juga populer ini. Dukan. Dukanun. Dukanun. Jamaknya dakakin. Sudah saya hafalkan ya. Dakakin. Panjang ki. Dakaki. Ki nu. Dia ghairu munsharif. Ini pun ghairu munsharif. Ini pun ghairu munsharif. Ya, jadi kalau ini mengacu pada pola fa'alilu. Matjarun matajiru. Kalau dukan itu mengacu pada pola fa'alilu. Dakakinu. Dua-duanya ghairu munsharif. Qafalu, toko-toko mereka, ini objek ini. Toko-toko mereka, ini objek. Objek itu merupakan kombinasi kata benda, jamak, dengan kata ganti mereka. Kata ganti. Jadi idhafiyun. Oleh karena dia berperan sebagai objek, maka toko-tokonya itu mansub ya. Jadi dakakina. Oleh karena objek. Dakakina mereka laki-laki hum. Perhatikan itu. Qafalu dakakinahum. Mereka menutup toko-toko mereka pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur itu kita aktifkan zorof yang sudah kita pelajari. Ainda. Ainda itu bisa menunjukkan waktu. Ainda zuhri. Ainda zuhri. Ainda zuhri. Perhatikan, ainda itu pada waktu ya.
Ya, dia itu ini berakhir dengan single fathah oleh karena dia zarab. Inda zuhri, kalau pada waktu fajar, indal fajri. Coba lihat edisi mengenai zaraf. Di situ ada inda yang menunjukkan waktu. Ya, pada waktu maghrib, indal maghribi, pada waktu isya, indal isya'i dan sebagainya. Qafalu dakakinahum indal fajri. Mereka menutup toko-toko mereka pada waktu zuhur. Pelajar-pelajar itu membaca kata kerja ya. Oleh karena itu ini jumlah fi'liyah. Pembaca-pembaca itu, ini pelajar-pelajar itu laki-laki ya, tulab. Ya. Kalau bentuk mufradnya itu talibun. Jamaknya tulab. Tulab itu laki-laki. Oleh karena membacanya itu qara'a. Ya, ini kata kerja. Kemudian yang membaca itu pelajar-pelajar, at-tullabu ini subjek itu marfu, at-tullabu. Kalau pelajar-pelajar perempuan, talibatun. Kalau ini talibatun, ini qaraat ya. Jadi qara'at tullabu, ini tha ya, ini tha. Qara'at tullabu membaca apa? Membaca apa yang mereka baca? Buku-buku sejarah. Ini buku-buku sejarah ini berperan sebagai objek. Objek ini terdiri dari kata benda jamak, buku-buku, dan kata benda sejarah. Sejarah itu kata benda. Jadi kata benda satu, kata benda dua. Buku itu kitabun. Ya, buku-buku kutubun. Ya, jamak dari kitabun itu kutubun. Kutubun ya. Kutubun. Kemudian sejarah itu tarikh. Tarikh bisa takrikh, bisa tarikh. Tarikh kita buat beralif lam ya. At-tarikh. 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 Jadi kutu ini sebagai apa? Ini sebagai objek. Berarti kutuba. Dia tidak bertanwin, tidak beralif lam oleh karena dia itu KB1. Ya, mudhaf. Kutubat tarikhi. Kutubat tarikhi. Qara'at tullabu kutubat tarikhi dengan teman-teman mereka. Ini perasa zarfi. Dengan itu zarab ma'a. Ya, ma'a. Teman-teman, teman itu sadiq. Ya kan? Teman itu sadiqun. Lihat tabel yang sudah kita pelajari. Jamak dari sadiq itu asdiqa. Jadi ma'a asdiqa. Jadi setelah ma'a itu harus majrur ya, asdiqai. Kemudian mereka itu laki-laki ya. Oleh karena pelajaran laki-laki. Ma asdiqaihim. Ya, ihum sebetulnya. Hum itu diubah menjadi him. Oleh karena dia didahului oleh kasrah. Ini pun nanti perlu dipelajari. Ini hamzah. Hamzah itu diletakkan di atas ia tanpa titik oleh karena dia menyandang tanda kasrah. Nanti kalau dia menyandang tanda dhammah, dia tidak diletakkan di atas waw. Asdiqauhum ya. Asdiqauhum. Jadi ini ya ini hanya sebagai rumah saja. Rumah dari hamzah ya.
Ya qara'a, nanti kita insyaallah kita pelajari. Qara'at tullabu kutubat tarikhi ma'a asdiqaihim, ya, beserta teman-teman mereka atau dengan teman-teman mereka di perpustakaan, fil maktabah, ya, fil maktabah. Perpustakaan itu maktabah. Jadi fil maktabati. Jadi fil maktabati. Jadi qara'at tullabu kutubat tarikhi ma'a asdiqaihim fil maktabah, di perpustakaan. Oke, berikutnya anak-anak itu masuk ke dapur dan meminta makanan dari pembantu-pembantu itu. Itu jumlah fi'liyah. Oleh karena masuk itu kata kerja, ya. Anak-anak itu laki-laki, berarti kita gunakan dakhala. Anak-anak itu sebentar, ya. Qara'at tullabu kutubat tarikhi ma'a asdiqaihim. Pelajar itu sebentar, ya. Itu ini kata penunjuk, ya. Itu ini kata penunjuk. Perhatikan. Itu ini kata penunjuk. Pelajar itu. Di sini itu ini kita anggap alif lam, ya. Makanya at-tullabu. Tapi ini kata penunjuk. Kata penunjuk ulaika. Jadi qara'a ini ulaika. Qara'a ulaika, ya. Qara'a ulaika. Qara'a ulaika. Jadi ini at-tullabu ini seharusnya ulaika tullabu. Ya. Kalau itu dalam arti tersebut at-tullabu, tapi kalau itu ditunjuk ini ulaika tullabu. Ulaikat tullabu. Jadi ini seharusnya ini ulaikat tullabu. Oleh karena itu kata penunjuk. Tapi kalau itu bukan kata penunjuk, itu dalam arti tersebut, ya at-tullabu. Ya, ulaikat tullabu. Coba lihat ini. Ini waw ditulis tapi tidak dibaca. Ulaika. Coba lihat bagaimana cara penulisan ulaika seperti ini. Hamzah. Hamzah itu rumahnya alif, dia menyandang tanda dhammah, kemudian diikuti oleh waw. Jadi ini tidak dibaca panjang. Tidak dibaca ulaika, tapi dibaca ulaika. Jadi waw ini ditulis tapi tidak dibaca. Ada yang begitu, ditulis tapi tidak dibaca. Qara'at tullabu. Kalau itunya itu tersebut. Tapi kalau itunya itu kata penunjuk, qara'a ulaika tullabu kutubat tarikhi ma'a asdiqaihim fil maktabah. Jadi ini yang saya buat di dalam lingkaran ini, itu ulaika tullabu. Ini dia, ulaika tullabu. Nomor 3, anak-anak itu masuk, jumlah fi'liyah. Ya. Yang masuk itu laki-laki, anak-anak itu. Jadi dakhala. Anak-anak itu, itunya itu kata penunjuk, ya, ulaika. Dakhala ulaika dakhala, ini dhammah ini. Dakhala ulaikal auladu, anak-anak itu.
Aulad jamak dari waladun. Auladu. Jadi dakhala ulaikal auladu ke dapur, ke dapur, sebentar ya. Dapur itu matbah. Jadi matbakha Sedikit saya jelaskan mengenai dakhala ini. Dakhala ini bisa langsung diikuti oleh objek. Jadi dakhalal matbakha. Dakhalal matbakha ini ya. Batha ini memasuki dapur. Jadi ini objek nih. Jadi ini transitif memasuki dapur. Bisa juga dakhala itu dengan arti yang sama diikuti oleh harful jar fi. Jadi dakhala fil matbakh. Dakhala fil matbakhi ya. Dakhala fil matbakhi. Ini artinya masuk ke dapur. Masuk ke dapur. Kita gunakan preposisi fi ya. Jadi dakhalal matbakhi memasuki dapur. Dakhala fil matbakh. Dakhala fil matbakh itu masuk ke dapur. Siapa artinya? Masuk ke dapur. Masuk ke dapur ya. Jadi kalau ini dalam bahasa Inggris ini, kalau dakhala itu transitif ya, dia itu enter. Enter ini langsung diikuti oleh objek. Enter the kitchen ya. Enter the kitchen. Tapi kalau dia itu begini intransitif, come into the kitchen. Come ini into the kitchen. Into the kitchen. Come into the kitchen atau go into the kitchen. Ya, artinya sama tapi strukturnya berbeda. Dakhalal matbakha, dakhala fil matbakh. Ya. Kita pakai yang struktur mana? Kita pakai struktur ini saja ya. Nah, jadi dakhala ulaikal auladul matbakha. Objek ya, ini objek. Dan meminta, dannya saya buat di sini ya. Dan meminta itu talaba. Siapa yang meminta? Anak-anak itu. Jadi mereka wa talabu ini verb plus subject. Dan mereka meminta apa? Meminta makanan. Makanan, sebentar. Saya ini mengenai kosakata ya. Makanan itu bisa aklun bisa ta'amun. Ya, wal talabu itu kita pakai ta'am saja ya. Wa talabu ta'ama, objek itu. Wa talabu ta'ama, ini objek. Kalau kita pakai akla, wa talabul akla. Wa talabul akla. Akla dari min dari pembantu. Pembantu itu pembantu laki-laki, khadim. Ya, pembantu itu khadim. Saya buat di sini lagi. Pembantu itu khadim. Pembantu laki-laki ya. Khadimun. Pembantu. Jamaknya bisa khadimun,
jamak mudzakkar salim, khadimun, khadimuna bisa, bisa khadamah, jamak taksir, khadamatun, khadamatun. Ya, jadi tamar butuh ini tidak menunjukkan perempuan tapi menunjukkan jamak. Wa talabul ta'ama atau wa talabul akla kita pakai khadamah saja ya. Kita pakai khadamah saja, minal khadamah. Minal khadamati. Minal khadamati. Dari pembantu-pembantu itu. Kalau kita pakai khadimun, minal khadimina. Nah, kita harus menggunakan jamak mudzakkar salim yang majrur, khadimina. Oke, berikutnya nomor 4. Anak-anak itu pandai. Anak-anak itu pandai. Ya, itu kata penunjuk ya. Jadi ulaika. Ulaika anak-anak itu, ulaikal auladu. Ulaikal auladu. Auladu jamak dari waladun. Auladu. Ya, sama dengan ini. Ulaikal auladu. Jadi ulaikal auladu ini jumlah ismiyah. Ini sebagai mubtada. Ya, khabarnya itu pandai. Pandai itu maharatun. Maharatun. Ini khabar ya. Maharatun itu jamak dari mahirun. Mahirun jamaknya, lihat tabel mengenai jamak taksir ya. Mahirun pandai, jamaknya maharatun. Maharatun. Khadimun pembantu, jamaknya khadamatun. Kafirun pembantu, jamaknya kafaratun. Tapi jamak kafirun itu bisa juga kufar, bisa juga kafirun ya. Sebagaimana jamak khadimun bisa juga khadimun. Wa talabu ta'am al-akla minal khadamah, dari pembantu-pembantu itu ya. Ulaikal auladu maharah. Ya, anak-anak itu pandai. Nah, kemudian anak-anak pandai itu teman-teman Hasan. Jadi oleh karena anak-anaknya banyak, ini juga harus dijamakkan teman-teman ya. Teman-teman Hasan. Anak-anak pandai itu ini mubtada. Teman-teman Hasan itu khabar. Ya, khabar. Anak-anak pandai itu perhatikan, itu kata penunjuk ya. Ulaika anak-anak. Jadi itunya ulaika. Anak-anak, ulaikal auladu. Ulaikal auladu. Auladu. Ini kata benda ya. Ini kata penunjuk. Kata benda ini diikuti lagi oleh kata sifat ini. Kata sifat pandai. Pandai maharah. Jamak dari pandai itu maharah. Ulaikal auladul maharatu. Ya, ini kata sifat. Jadi kata penunjuk ini berperan sebagai mubtada. Dia diikuti oleh kata benda, dia diikuti oleh kata sifat. Berarti ini prasa isyariyun wasfiyun ya. Jadi ini dan ini selaras. Kata sifat dengan kata benda selaras. Oleh karena itu ini harus selaras. Perhatikan, selaras semua itu. Ulaikal auladul maharatu, anak-anak pandai itu. Baru kita masuk ke wilayah khabar ya. Teman-teman asdiqa. Ya, benar ini jamak taksir ini. Kalau kita masuk ke wilayah jamak ini, asdiqa'u
Kemudian hasan itu hasanin. Asdiqa'u hasanin. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Jadi rangkaiannya rangkaian idhafiyun, ya. Ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Oleh karena dia berperan sebagai khabar, dia harus marfu. Asdiqa'u. Kemudian hasanin itu mudhafun ilaih majrur, ya. Nama orang. Jadi ulaikal auladul maharatu, anak-anak yang pandai itu. Anak-anaknya laki-laki, ya. Teman-teman Hasan. Asdiqa'u hasanin. Jadi kalau kita lihat mubtada dari sisi jenis kelamin, ulaika itu laki-laki, ya. Oleh karena itu ini pun laki-laki. Ini pun laki-laki. Loh, kok bertampar butoh? Ini tampar butoh ini tidak menunjukkan perempuan, ya. Dia menunjukkan jamak. Jadi maharah itu bentuk jamak dari mahirun. Oleh karena itu khabarnya juga laki-laki, asdiqa, ya. Asdiqa itu jamak dari sadiq. Pria-pria itu keluar dari kota dan tidak kembali hingga sekarang. Keluar itu kata kerja, kharaja, ya. Jadi pria-pria itu laki-laki, kharaja. Kharaja itu ulaika. Ulaika apa? Ulaika pria. Pria itu rajulun, jamaknya rijalun. Kharaja ulaika rijalu. Ulaika rijalu dari kota, minal madinati. Jadi kharaja ulaika rijalu, ini kata kerja, ini subjek, ya. Ulaika rijalu minal madinati dan tidak kembali. Yang kembali siapa? Yang kembali itu pria-pria itu. Berarti mereka laki-laki, ya. Jadi tidak kharaju ini kembali untuk mereka laki-laki. Kharaja dia laki-laki kembali, kharaja mereka dua orang laki-laki kembali, kharaju mereka jamak laki-laki kembali. Ya, kalau kharaju mereka tidak kembali. Hingga sekarang hatal an, ya. Ya, hatal an itu hingga sekarang. Hatal an hingga sekarang. Oke. Berikutnya, petani-petani itu keluar. Keluar itu kharaja. Petaninya ini perempuan, ya. Petani laki-laki fallahun laki-laki. Kalau perempuan fallahatun. Kalau petani-petani perempuan fallahatun, ya. Itu ulaika, ya, ulaika. Kita tulis kata kerjanya dulu kharaja. Oleh karena subjeknya itu laki-laki. Kharaja ini verb. Ulaika ya, ulaika petaninya laki-laki, ya. Petaninya laki-laki. Ya, petaninya laki-laki. Ulaikal fallahun. Petani-petani laki-laki itu fallahuna. Ya, kharaja ulaikal fallahuna dari rumah minal baiti dari rumah. Kalau dari kota minal madinati, ya. Itu alif lam, ya. Kemudian dan itu tidak
menutup qafala. Yang menutup siapa? Mereka, petani-petani itu. Jadi qafalu. Wa ma qafalu. Wa ma qafalu. Ini qafalu ini verb plus subjek. Subjeknya ini waw. Waw itu mereka. Ya, mereka itu siapa? Mereka itu petani-petani. Jadi petani-petani itu keluar dari rumah dan tidak menutup pintu. Wa ma qafalu pintu itu al-baba. Ya, mereka keluar aja begitu. Pintu nggak ditutup, ya. Wa ma qafalul baba. Oke. Nomor 8 ini jumlah ismiyah biasa. Yang mubtadanya murid itu laki-laki, ya. Kemudian khabarnya terlambat. Terlambat itu kata sifat, ya. Kata sifat. Hari ini keterangan waktu. Apa itu murid? Murid itu tilmizun. Ini tunggalnya ini. Tilmizun. Murid laki-laki, ya. Jamaknya ada 2. Talamidatun. 1. Talamizu. Nah, kita pakai talamizu saja, ya. Jadi ulaika itunya itu kata penunjuk. Ulaika itu ini ulaika murid-murid. Ulaika talamizu. Ulaika talamizu. Ini mubtada. Terlambat sudah mutaakhir. Terlambat itu mutaakhirun. Oleh karena subjeknya itu jamak, maka khabar juga harus jamak. Dijamakkan mutaakhirun. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Mutaakhiruna. Jadi ulaika talamizu mutaakhiruna. Bisa juga ulaika talamizatu mutaakhiruna. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Ya, pelajar-pelajar itu berteman. Pelajar itu berteman. Pelajar itu talibun. Pelajar itu jamak dari talibun tulab, ya. Itu kata penunjuk. Itu kata penunjuk, ya. Jadi ulaika. Kemudian at-tullabu. Ini ta, ya. At-tullabu ini kadang-kadang suka lupa ini menuliskan ini itu. At-tullabu ini mubtada, tapi mubtada ini tidak berdiri sendiri. Dia membentuk koalisi dengan kata benda jamak at-tullab. Jadi ulaika at-tullabu berteman. Nah, berteman ini kata benda jamak ini. Asdiqa'u. Jadi berteman itu kata benda jamak, ya. Kalau ini jamak. Ulaika tullabu asdiqa'u. Dalam bahasa Inggris juga begitu sebetulnya. Mereka itu they are, ya, berteman itu friends. Jadi kita berteman, we are friends, ya. Kita gunakan berteman itu kata benda, ya, kata benda jamak. Ulaika tullabu asdiqa. Ya, pelajar-pelajar itu berteman. 10. Pedagang-pedagang itu mengenal guru-guru itu. Ini subjek. Ini kata kerja, mengenal. Mengenal itu arafa, ya. Kemudian guru-guru itu objek. Pedagang-pedagang. Pedagang itu tajir. Tajirun, ya.
pedagang-pedagang, jamak dari tajir, tujar. Sudah tadi ya, tujar. Laki-laki. Oleh karena itu kata kerjanya arafa. Arafa. Ini arafa. Ini kata kerja. Yang mengenal siapa? Pedagang-pedagang itu. At-tujaru. At-tujaru. Oleh karena dia subjek. Ya, siapa yang pedagang-pedagang itu kenal? Guru-guru itu. Guru-guru itu kita anggap saja mudarris ya. Nah, jadi guru-guru mudarrisun. Oleh karena dia sebagai objek, mudarrisin. Jadi mudarrisina. Mudarrisina, ya. Arafat tujaru al-mudarrisin. Oh, pedagang-pedagang itu. Itunya itu sebentar ya. Itunya itu kita buat itu kata penunjuk ya, kata penunjuk. Jadi ulaika sebentar ya. Arafa, jadi pedagangnya kita tunjuk. Jadi ulaika tujaru. Ya, ulaika tujaru. Ini subjek. Ini kata penunjuk sebagai subjek. Setelah kata penunjuk ada lagi kata benda, at-tujaru. Arafa ulaika tujaru, pedagang-pedagang itu mengenal guru-guru itu. Itunya kata penunjuk kita buat ya. Jadi ulaika. Ulaika. Jadi dua kali muncul ulaika. Ulaika pertama menunjuk pedagang-pedagang itu. Ulaika kedua menunjuk guru-guru itu. Ulaikal mudarrisin. Mudarrisina. Ulaikal mudarrisina. Jadi ini objek. Ya. Nah, kemudian ada kelompok pedagang misalnya, kemudian saya menunjuk kelompok pedagang itu, kemudian saya mengatakan ulaika tujaru. Ada apa dengan ulaika tujaru? Arafa, mengenal. Mengenal siapa? Ada kelompok kedua, kelompok guru-guru. Jadi kelompok pedagang itu mengenal kelompok guru itu. Jadi ulaikal mudarrisin. Oke, 11, orang-orang itu pelit. Jadi orang-orang itu pelit. Orang-orang itu pelit. Ini mubtada, ini khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat ya. Ini khabar. Kata sifat yang berperan sebagai khabar. Orang-orang itu annas. Jadi coba lihat tabel 2 edisi sebelumnya. Jadi edisi akhir mengenai jamak taksir. Jadi orang itu insan. Insan, manusia ya. Insan. Manusia ini. Insan. Jamaknya apa? Nasun. Jadi orang-orang itu pelit. Bisa juga manusia itu pelit. Tapi lebih cakep kalau kita katakan orang-orang itu pelit. Jadi ulaikan nasu ini bisa juga diterjemahkan secara harfiah, manusia itu ya. Ulaikan nasu pelit, bukhala'u. Jadi orang-orang itu pelit. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris ini those people ya. Those people. Orang-orang itu pelit. Sebetulnya mengatakan
orang-orang itu pelit juga kurang sopan ya. Oleh karena pelit itu bukan sesuatu yang disenangi ya. Apalagi kalau kita mengatakan manusia-manusia itu pelit. Nah, itu tidak sopan dua kali itu. Kalau ini kita terjemahkan orang-orang itu agak lebih ini ya, lebih sopan sedikit. Ulaika nasu bukhala'u. Pelit itu bakhil. Jamak dari bakhil bukhala ya. Bukhala. Pelit itu bakhil. Bakhilun. Jamaknya bukhala'u. Sama dengan fakir, jamaknya fuqara'u. Yang terakhir, pria-pria itu pedagang-pedagang kaya. Nah, coba lihat. Ini kalimat ismiyah biasa yang mubtadanya pria-pria itu. Jadi ulaika pria itu rajulun, jamaknya rijalun. Ulaika rijalu. Ya, inilah wilayah mubtada. Ini mubtadanya. Kemudian mubtada ulaika, kata ganti, kata penunjuk ini tidak berdiri sendiri. Dia berkoalisi dengan kata benda jamak rijal. Sehingga ulaika rijalu, pedagang-pedagang itu khabar. Pedagang-pedagang itu apa? Tujarun. Jamak dari tajirun. Tujarun. Kemudian kaya itu ghaniyun. Ghaniyun. Jamak dari ghaniyun itu aghnia. Jadi tujarun aghniya'u. Aghniya'u. Tidak bertanwin ya. Ini kata benda sebagai khabar. Kemudian kata benda ini diikuti oleh kata sifat. Oleh karena itu ini harus selaras dengan ini. Tujarun aghniya'u. Kalau pedagang-pedagang miskin, tujarun fuqara'u. Ya. Kalau pedagang-pedagang pelit, tujarun bukhala'u. Ya. Pedagang-pedagang miskin, tujarun fuqara'u. Pedagang-pedagang kaya, tujarun aghniya'u. Begitu ya. Ya, mari kita cek sepintas. Ulaikar rijalu tujarun aghniya'u. Pria-pria itu pedagang-pedagang kaya, ya kan? Nah, ulaikan nasu bukhala'u. Orang-orang itu pelit. Arafa ulaikat tujaru. Pedagang-pedagang itu mengenal ulaikal mudarrisin, guru-guru itu. Ya. Kemudian ulaika tullabu asdiqa'u. Ini pelajar-pelajar itu berteman. Pelajar-pelajar itu berteman. Oke, kita lanjutkan. Murid-murid itu terlambat hari ini. Ulaika talamizu mutaakhiruna. Mutaakhiruna hari ini al-yauma. Ya, hari ini al-yauma. Kita tambahkan. Al-yauma. Ya, al-yauma hari ini. Al-yauma hari ini. Kemudian saya geser dikit ya. Jadi qara'a ulaika tullabu, pelajar-pelajar itu ditunjuk membaca kutubat tarikhi, buku-buku sejarah sebagai objek, kutubat tarikhi ma'a asliqaihim, dengan teman-teman mereka, di perpustakaan fil maktabati. Oke, nomor 1, mereka itu pedagang-pedagang, ulaika tujarun. Jadi mereka itu kata penunjuk jamak berakal jauh, ya, yang berdiri sendiri sebagai mubtada. Ulaika tujarun. Kemudian mereka
menutup toko-toko mereka pada waktu zuhur. Coba lihat, di sini mereka itu, di sini mereka beda ya. Mereka itu dengan mereka beda. Mereka itu kata penunjuk. Ulaika. Kalau mereka itu kata ganti. Ya, kalau mereka itu berdiri sendiri, itu hum, kata ganti marfu terpisah. Kalau mereka itu bersambung dengan kata benda, dengan kata depan, harful jar, dengan zarab, itu hum juga. Kalau mereka itu bersambung dengan kata benda, seperti ini, ya, itu waw. Ya, itu waw. Ini kata ganti marfu bersambung dengan kata benda. Mereka menutup qafalu dakakinahum, toko-toko mereka inda zuhri, pada waktu zuhur. Oke, sekarang nomor 7 ya. Tadi terlewat tadi. Dari nomor 8 tadi langsung ke nomor 2 ya. Sekarang nomor 7. Kharaja ulaikal fallahuna minal bait. Jadi petani itu keluar dari rumah. Ya, dan tidak menutup pintu. Wa ma qafalu al-baba. Oke, kemudian nomor 6. Kharaja ulaikar rijalu minal Madinah. Pria-pria itu keluar dari kota. Wa ma kharaju, dan mereka tidak kembali. Oh, kembali bukan kharaju, raja'u. Ini wa ma raja'u. Kembali kan raja'a. Kembali ini raja'a. Raja'a. Wa ma raja'u, wa ma raja'u, dan mereka tidak kembali. Raja'u ini verb plus subjek. Ya, hatta al-an, hingga sekarang. Nomor 5. Ulaikal auladul maharah. Maharatu anak-anak laki-laki yang pandai itu. Ya, temannya Hasan, teman Hasan, asdiqa'u Hasanin. Kemudian ulaikal auladu maharah. Ya, anak-anak laki-laki itu pandai. Kemudian dakhala ulaikal auladu al-matbakha. Jadi anak-anak laki-laki itu memasuki dapur atau masuk ke dapur. Jadi bisa juga fil matbakhi, bisa juga al-matbakha, objek. Dan meminta, wa talabu, meminta makanan, at-ta'ama atau al-akla min al-khadabah, dari pembantu-pembantu itu, ya. Ini dakhala ulaikal auladul matbakha. Jadi anak-anak laki-laki itu memasuki dapur dan mereka meminta makanan dari pembantu-pembantu itu. Oke, saya kira cukup sekian. Coba periksa sekali lagi di rumah ya. Diskusikan dengan teman. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.